tentang em, kolom utama dan juga kolom praktis. Misalnya kolom praktis adalah kolom bantu dan juga tiang praktis. Nah, teman-teman harus ketahui dulu apa itu kolom praktis dan juga kolom utama. Kolom utama misalnya teman-teman melihat di bangunan atau bisa dilihat ilustrasi tersebut, kolom utama adalah kolom penentu atau penopang segala struktur atau beban bangunan yang di atasnya. Biasanya untuk membedakan antara kolom utama dan juga kolom praktis, di bawahnya itu ada cakar ayam. Makanya tidak semua kolom itu ada cakar ayam, teman-teman. Sedangkan kolom praktis itu biasanya sebagai pembantu dari kolom utama. Fungsi dari salah satunya kolom praktis adalah untuk mengikat batu bata atau sebagai pembatas ruangan. Ketika teman-teman menggunakan tembok yang tidak melewati struktur utama, teman-teman membutuhkan kolom praktis untuk mengikat tembok pembatas tersebut. Pertama, kita akan bahas dulu tentang kolom utama. Nah, kolom utama yang sering teman-teman tanyakan, kolom utama itu beda dengan kolom praktis. Kolom utama itu adalah sebagai penumpu semua beban yang ada di atasnya, tembok dan lain-lain. Nah, kolom utama ukurannya yang ideal untuk satu lantai adalah 25 x 25 cm atau 30 x 30 cm. Pada kasus tertentu ada yang pipi 25, ada yang 25 x 30. Aturan rumah sekarang bahwa tembok keliling dari sebuah bangunan itu wajib satu batu. Nah, saya jelaskan. Satu batu atau setengah batu, biasanya setengah batu itu adalah tembok yang dipasang sesuai dengan ukuran bata. Sedangkan satu batu itu ukuran batu bata dikali 2. Oleh karena itu, ketebalan dari satu batu rata-rata adalah 25 cm. Kalau batunya kecil, kalau batunya ada yang lebih besar atau bata yang lebih besar, itu bersama plesternya itu mencapai 30 cm. Untuk penulangan pada kolom utama, saya selalu menyarankan 6 batang besi. Teman-teman bisa menggunakan 6 batang itu besi 10. Itu tidak masalah. Atau bisa lebih kuat, teman-teman bisa menggunakan 4 sudutnya itu besi 12. Tengahnya itu besi 10. Itu bisa lebih sedikit menghemat. Kenapa saya mengatakan minimal 6 batang besi? Teman-teman bisa membayangkan ya, untuk menahan beban dengan tembok satu bata itu pemakaiannya 4 batang besi 10, itu tidak mungkin bisa bertahan lama menahan tekanan dari beban bata atau yang di atasnya. Kenapa saya mengatakan teman-teman wajib menggunakan 6 batang besi pada satu kolom utama? Karena apa? Karena teman-teman rata-rata kita di lapangan, orang di lapangan itu kan lebih menggunakan besi 10 ketika menggunakan bangunan satu lantai. Besi kolom yang 10 mili, kalau misalnya hanya 4 batang, dia tidak akan mampu menahan beban bata atau beban lainnya di atasnya dalam jangka waktu yang lama. Pasti lama-kelamaan dia juga akan rapuh, teman-teman. Karena beban satu bata itu lebih berat daripada beban setengah bata. Nah, kalau untuk jarak kolom utama pada satu lantai itu adalah maksimal 4 meter, teman-teman. Jadi setiap 4 meter bentangan itu wajib memberikan satu kolom utama. Berikut kita masuk ke lantai 2. Seandainya teman-teman membangun 2 lantai, kolom utama ukuran yang ideal adalah 35 x 35 cm
atau 40 kali 40 cm. Untuk bentangan besi pada bangunan utama, saya sarankan ada 8 batang besi, dimana sudutnya itu 4 sudutnya itu menggunakan besi 16 dan 4 besi batang tengahnya menggunakan besi 12. Ringnya cukup menggunakan besi 10, tapi dengan jarak antar ring adalah maksimal adalah 12 sampai dengan 15 cm. Nah, untuk bentangan kolom pada 2 lantai itu maksimal 6 meter. Ada di lapangan juga dibuat 7,5 meter antar bentang, tapi bukan dengan besi kolom. Ada yang menggunakan 20 sampai 18 mili, itu menggunakan bentangan yang lebih panjang tapi jauh lebih boros. Berikut kita akan masuk ke kolom praktis. Kolom praktis biasanya teman-teman temukan itu berada di antara tengah-tengah kolom bangunan atau kolom utama. Bisa juga sebagai pembatas antar sekat rumah. Sekat rumah, dalam rumah itu temboknya hanya setengah bata. Itu tidak perlu 1 bata, itu terlalu boros. Fungsi kolom praktis kenapa terletak pada tengah kolom utama itu sebagai pengikat dari temboknya teman-teman. Sama halnya dengan slope, teman-teman. Sama halnya dengan slope praktis. Kolom praktis itu juga berfungsi untuk agar lebar dari bentangan tembok teman-teman tidak terlalu lebar. Apabila terlalu lebar, batu bata patah atau lepas itu jauh lebih tinggi. Jadi kolom praktis dengan slope praktis itu saling berkaitan. Jadi setiap tembok teman-teman dengan bentang lebar sudah di atas 4 meter, di tengah-tengahnya itu wajib dikasih kolom praktis. Nah, untuk ukuran kolom praktis untuk tembok keliling itu ukurannya adalah 25 kali 25 cm. Karena dia sesuai dengan ketebalan tembok. Batangan cukup dipakai 4 batang, cukup besi 10. Itu kekuatannya sudah sangat kuat. Beda dengan kolom utama, kita perlu batangan besi yang lebih besar. Kalau kolom praktis untuk membatas ruangan cukup 15 kali 15 cm, karena setengah batu itu kan 15 cm sampai dengan 17 cm ketebalannya. Itu sama dengan plester. Beda kolom praktis dan juga kolom utama, saat pengerjaan kolom praktis teman-teman bisa ngecornya bertahap atau 2 kali. Misalnya teman-teman naikin tembok setengah, teman-teman kan harus buat solo praktis. Teman-teman bisa ngecor sekalian kolom praktisnya, terus teman-teman naikin lagi tembok bagian atas, terus teman cor kolom praktis, itu boleh. Tapi kalau kolom utama, teman-teman dilarang untuk mengecor 2 kali. Tetapi untuk bangunan 1 lantai, biasanya itu teman-teman cara ngecornya itu sama seperti kolom praktis, dimana ngecor setengah, setelah ngecor setengah, naikin lagi batu bata, lalu dicor setengahnya lagi. Itu sebenarnya keliru ya teman-teman. Kenapa saya menganggap itu sebagai kekeliruan teman-teman? Perlu teman-teman ketahui. Kolom utama itu berfungsi sebagai penopang bangunan. Oleh karena itu apabila teman-teman cornya terpisah, maka keringnya terpisah. Resiko untuk kolom utama patah pada sambungan keringnya itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan teman-teman ngecor 1 bata itu sekaligus. Bagi teman-teman yang bertanya, batu merah dulu atau bata dulu atau cor kolom dulu ketika teman-teman membangun rumah, itu ada 2 konsep ya. Ketika teman-teman membangun hanya 1 lantai, teman-teman bisa mendirikan dulu batanya, tapi dengan syarat slope praktisnya itu sudah dicor sekalian bersamaan dengan bata, baru teman